kami hati seorang murid yang mau duduk mendengarkan firman-Mu disampaikan oleh Sang Guru yang agung, yaitu Roh Kudus, Yesus Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan berbicara kepada kami dari hati ke hati, dari pribadi lepas pribadi, akan berikan pengingatan buat kami, memberikan pengertian Tuhan buat kami. Bapak kuduskan kami, tuliskan ruangan ini, dan biarlah sinar kemuliaan Tuhan dari ibadah ini, dari hati sidang jemaat. Dalam nama Yesus, dengan segala hati kami sambut firman. Haleluya, sama-sama saya katakan amin. Belum mendengarkan firman Tuhan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng. Selamat menikmati berkat firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-60 pada hitungan ketiga, dan kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang pada perintah-perintah. Saya bacakan sekali, dikatakan, aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang kepada perintah-perintah-Mu. Saudara dikasihi Tuhan, Daud adalah salah seorang tokoh. Dia adalah seorang raja yang tidak pernah berlambat-lambat untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya, untuk melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Dia juga seorang prajurit, seorang raja. Namun sebelum dia menjadi raja, dia masih di bawah pemerintahan raja Saul. Dia selalu melakukan dengan bersegera, tanpa menunda-nunda apa yang diperintahkan oleh Saul. Dia dengan bersegera melakukan perintah yang diperintahkan oleh ayahnya Isai, tanpa menunda-nunda, tetapi dengan bersegera. Daud menyampaikan di dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-20, Daud berkata, aku bersegera dan tidak berlambat-lambat untuk berpegang kepada perintah-perintah-Mu. Dalam hal mentaati perintah Tuhan, Daud adalah orang yang tidak pernah menunda-nunda. Daud adalah orang yang tidak pernah berlambat-lambat, tetapi dengan segera ia melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan dengan bersegera, tanpa menunda-nunda, tanpa bersulut-sulut, tanpa keluh kesah. Haleluya. Saudara dikasihi Tuhan, oleh sebab tema kita pada pagi ini adalah do not delay. Jangan menunda. Jangan menunda. Ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, segeralah berbuat baik. Jangan menunggu, tunggu kata-kata. Jangan berkata tunggu waktu yang tepat dulu, tunggu waktu yang baik dulu. Saudara dikasihi Tuhan, jika ada peluang, ada kesempatan berbuat baik, berbuatlah baik. Jangan menunda-nunda. Jika ada kesempatan untuk menolong seseorang, segera menolong, jangan menunda-nunda. Haleluya. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, jika ada kesempatan untuk membantu seorang, segeralah membantu, jangan menunda-nunda. Haleluya. Jika ada kesempatan untuk berbuat sesuatu untuk memajukan pekerjaan Tuhan, kerajaan Allah, segeralah lakukan, jangan menunggu-nunggu, jangan menunda-nunda. Ada orang berkata, Tuhan, aku tunggu Engkau berkati aku melimpah-limpah, maka separuh dari kelimpahanku aku akan memberikan kepada ladang isi. Sampai mati tidak akan pernah mengalami itu, Bapak Ibu. Amin. Karena menunggu. Haleluya. Haleluya. Kita sudah dikasih oleh Tuhan. Mentalitas hidup kekristenan memang perlu dilatih jika ingin mengalami pertumbuhan rohani yang sebenarnya. Jika ingin terus mengalami pertumbuhan rohani dari hari ke hari, dari hari lepas hari, perlu harus dilatih secara terus menerus. Ada orang percaya yang lalai, tidak menghiraukan atau termotivasi untuk melakukan kehendak Tuhan, sehingga seumur hidupnya tidak pernah mengalami pertumbuhan, sehingga seumur hidupnya tidak pernah mengalami mujizat. Karena pada waktu Tuhan mau melakukan mujizat, Tuhan menyuruh untuk melakukan sesuatu, menunda. Akibat daripada penunda, tidak pernah mengalami mujizat. Haleluya. Saya kasih contoh sederhana Bapak Ibu.
Ini saya berbicara di pengalaman saya. Saudara, ketika waktu saya pergi ke sebuah rumah, mereka dalam kondisi susah, sakit penyakit, tiba-tiba Tuhan berbicara kepada saya. Sebelum Tuhan berbicara kepada saya, tiba-tiba saya terkadang berdoa buat mereka. Tapi waktu saya berdoa, Tuhan berbicara. Mereka tidak butuh hanya didoakan, tapi mereka butuh makanan. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, Tuhan bisa nggak sembuhkan mereka? Bisa nggak? Bisa. Tanpa harus saya doakan mereka. Tuhan bisa nggak kasih makan mereka? Bisa. Tanpa harus saya kasih mereka. Tapi kenapa Tuhan suruh saya kasih mereka makan? Karena Tuhan mau lihat ketaatan saya, Bapak Ibu. Waktu saya berdoa untuk bertangan, karena mereka 5 orang dalam anggota keluarga, 5 anggota keluarga, suami, istri, dan 3 anak. Suami sakit, 3 anak sakit, yang sehat hanya istri. Bagaimana istri mau pergi bekerja? Karena suami sakit parah dan anak-anak sakit, siapa yang ngurus? Siapa yang kasih makan mereka? Karena suami pun sakit. Suaminya, anaknya, mama, anak yang paling kecil, cucu. Saya lihat kondisi itu, saya bilang, Bu, boleh saya berdoa buat suami anak-anak ibu? Dia bilang, oh silakan om. Saya ngomong sama suaminya, Pak, boleh Bapak saya berdoa buat Bapak? Dia katakan, oh silakan Bapak. Saya berdoa untuk tangan, suara Tuhan kencang sekali kepada saya. Mereka tidak butuh hanya doa, tapi mereka butuh makanan. Saudara, bukan berarti doa tidak penting. Doa juga penting, tapi Tuhan mau melihat ketaatan saya. Mereka butuh makanan. Akhirnya saudara, waktu saya kasih duit 500 ribu, Bu, ini beli beras dan beli susu buat anak ibu. Waktu saya kasih, suara Tuhan datang sekali lagi, tidak cukup. Kasih 500 tidak cukup, Bapak Ibu. Akhirnya saya pergi ke ATM, saya tarik ke duit, saya kasih mereka. Setelah saya kasih mereka, baru saya pulang. Bapak Ibu saudara, waktu saya kasih mereka, saya pulang, hal pertama apa yang saya rasakan? Yaitu damai di hati. Tidak ada lagi beban di hati saya. Tidak ada yang mengganti hati, tapi saya pulang dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang sangat luar biasa. Dan hari itu juga saya mengalami mujizat lebih daripada apa yang saya kasih, lebih daripada apa yang saya tabur. Ingat, Bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Do not delay. Jangan menunda untuk berbuat baik. Jangan menunda untuk melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan. Karena itu ada rencana Tuhan untuk melakukan mujizat buat hidup kita. Katakan amin. Ada kata kemarin itu saya menunda dan saya berkata, Tuhan tunggu dulu. Kalau jualan saya nanti laku, baru saya akan datang kasih mereka. Saya yakin jualan saya sepanjang hari tidak akan pernah laku. Karena Tuhan suruh saya harus beri terlebih dahulu. Jangan tunggu jualan saya laku dulu. Karena saya datang ke rumah mereka, saudara, saya mau jualan. Hari saya pikir saya salah masuk. Karena saya masuk bukan jualan saya dibeli. Maka secara manusia malah tekor. Tapi di hadapan Tuhan bukan tekor, Bapak Ibu. Tapi tahu kata tekor? Tahu semua ya? Rugi. Kalau Malaysia bilang malah baki. Haleluya. Ingat, kamu sudah dikasih itu. Jadi segera melakukan, waktu kita melakukan, itulah ada rencana Tuhan untuk memberkati kita. Tuhan mau memberkati kita. Tuhan mau kita harus melakukan sesuatu terlebih dahulu. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, jangan menunda, tapi bersegera. Kasih kiri kanan, jangan tunda-tunda. Haleluya. Sekarang kasih kiri kanan. Perhatikan kiri kanan, kasih dia. Hari ini Tuhan mau memberkati saudara. Lalu kata yang kedua, tapi jangan tunda-tunda. Haleluya. Tuhan memberkati kita, Bapak Ibu, tapi jangan tunda-tunda. Karena ada maksud yang Tuhan lakukan buat hidup kita. Haleluya. Penyebab seseorang mengalami mandek rohani, penyebab seseorang sulit mengalami mujizat, penyebab seseorang mengalami stagnasi dalam kehidupannya, rohani tidak pernah bertumbuh, yaitu melakukan kehendak Tuhan dengan syarat-syarat tertentu. Mengerti Bapak Ibu? Seseorang menjadi mandek rohani atau rohani tidak pernah bertumbuh atau sulit mengalami mujizat, jarang mengalami mujizat, karena dia melakukan sesuatu dengan syarat-syarat tertentu. Syarat pertama itu apa? Kita melihat. Syarat pertama, jika Tuhan telah memberikan solusi terhadap masalah yang saya hadapi, baru saya akan beribadah.
Jika Tuhan sudah berikan solusi bagi saya, baru saya akan berbuat sesuatu. Jika Tuhan beri solusi buat saya, baru saya akan menabur. Saudara, ini sulit mengalami mujizat, sulit rohani seorang akan bertumbuh. Syarat yang kedua, jika Tuhan mengabulkan doa saya, kalau Tuhan sudah mengabulkan doa saya, baru saya beribadah. Kalau Tuhan sudah mengabulkan doa saya, barulah saya akan menabur. Kalau Tuhan sudah mengabulkan doa saya, baru saya akan memberi atau melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, ini juga sulit mengalami mujizat, sulit mengalami jawaban Tuhan. Tapi lakukan terlebih dahulu, barulah Tuhan akan menjawab kita. Amin. Haleluya. Syarat yang ketiga, kita bisa dikasih oleh Tuhan. Jika ia sudah mencapai titik tertentu, artinya kalau saya sudah sukses, baru saya akan berbuat satu. Saya pernah tegur seseorang waktu ini. Saya pernah tegur dia. Dia bukan di dalam ruangan ini, dan dia bukan di bawah. Dia berkata, nanti kalau Tuhan sudah memberkati saya melimpah-limpah, saya akan membangun gereja. Saya bilang, Pak, Tuhan bisa bangun gereja dengan cara apapun. Berilah untuk pekerjaan Tuhan mulai dari sekarang, jangan tunggu melimpah-limpah dulu baru membantu bangun gereja. Benar Bapak Ibu? Saya bilang ini sulit membuat Bapak akan mengalami keajaiban Tuhan. Jadi kamu pikir Tuhan tidak bisa membangun gerejanya? Tunggu kamu kaya dulu baru Tuhan bisa bangun gerejanya. Hati-hati Bapak. Jika ia sudah mencapai titik tertentu dan lain-lain, baru melakukan satu. Saudara, ciri-ciri orang seperti ini sulit mengalami mujizat dalam hidupnya. Katakan amin. Ciri-ciri orang seperti ini, dia akan lambat laun menjadi mandek rohani, mengalami stagnasi rohani, tidak bertumbuh, imannya tidak bertumbuh. Karena iman bukan berdasarkan apa yang kita lihat, tapi iman adalah sesuatu yang belum nampak, namun tetap percaya bahwa dia sudah terima. Itulah iman. Haleluya. Tadi malam saya bahas anak muda. Sekarang dikatakan begini, tidak ada dasar bagi Abraham untuk berharap. Namun dalam hal ini imannya tidak menjadi goyah, justru malah imannya makin diperkuat untuk mempercayai janji-janji Tuhan. Dan ayat ini ketika saya baca dalam terjemahan firman Allah hidup, dia katakan tidak ada alasan dan tidak ada satu alasan, tidak ada dasar apapun menjadi Abraham untuk percaya. Namun dalam situasi ini iman Abraham tidak menjadi goyah, tetapi dia memuji Allah sekalipun dia belum menerimanya. Saudara, memuji Tuhan jangan tunggu mengalami sesuatu dulu. Ada orang memuji Tuhan tunggu disembuhkan dari sakit dulu. Memuji Tuhan tunggu mengalami mujizat dulu. Memuji Tuhan tunggu diberkati dulu. Saudara, tapi memuji Tuhan sekalipun dalam situasi sulit apapun yang terjadi, tetap memuji Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Tidak ada dasar bagi Abraham untuk percaya, saudara. Namun dalam hal ini imannya tidak menjadi goyah untuk meyakini janji Tuhan. Amin. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan. Ini rahasia Alkitab yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu. Setiap kali doa Bapak Ibu harus selalu tutup doa Bapak Ibu dengan berkata begini, Tuhan, aku percaya doaku ini aku sudah menerima. Amin. Walaupun ada semuanya berkata mana ada, tidak ada. Tapi iman harus berkata, aku sudah menerima. Yohanes dalam Injil Markus berkata begini, Injil Yohanes berkata begini, apapun yang kamu minta akan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi harus percaya bahwa sudah menerima, baru hal itu diberikan kepada kita. Katakan amin. Haleluya. Inilah iman Bapak Ibu. Jadi iman itu sesuatu yang sangat bertentangan dengan logika. Karena logika berkata, mana ada. Tapi iman harus berkata, sudah saya sudah terima, maka akan diberikan kepada kita. Haleluya. Perhatikan baik, mentalitas seperti ini tidak akan pernah mengalami pertumbuhan rohani. Mentalitas seperti ini tidak akan pernah mengalami mujizat. Mentalitas seperti ini, maka lambat laun dia akan menjadi apa? Mandek rohani. Dan tidak akan pernah mengalami terobosan dalam hidupnya. Karena terobosan dan pertumbuhan iman terjadi jika kita taat melakukan perintah firman Tuhan tanpa syarat, tanpa menunda-nunda, tanpa berkata tunggu, tanpa berkata nanti diberkati dulu, nanti sembuh dulu, nanti mujizat dulu. Jangan Bapak Ibu, tapi lakukan.
Haleluya. Ingat Bapak Ibu, saya mau sampaikan ke Bapak Ibu, salah satu hasrat dan kehendak Tuhan yang terbesar dalam hidupnya adalah pertama, mau ketemu dengan kita setiap hari. Yang kedua, salah satu keinginan dan kerinduan Tuhan dalam hidup kita adalah mau memberkati kita. Amin. Itu kerinduan Tuhan. Salah satu kehendak Tuhan, kerinduan Tuhan adalah mau memberkati hari-hari hidup kita. Jadi yang pertama adalah mau bertemu dengan kita tiap hari. Yang kedua adalah mau memberkati kita tiap hari. Itu kehendak Tuhan Bapak Ibu. Jadi sebenarnya untuk diberkati tanpa kita mengingini, memang Tuhan sudah menginginkan itu supaya kita diberkati. Haleluya. Kalau begitu bagian kita apa? Bagian kita adalah lakukan apa yang Tuhan mau tanpa menunda-nunda, tanpa berkata nanti, tanpa berkata tunggu, tapi segera. Daud berkata, aku tidak bersegera melakukan perintah-perintah, melakukan kehendak-kehendakmu. Haleluya. Jadi bersegera tanpa menunda-nunda, tanpa lalai. Kehidupan rohani yang baik tergambar dari sikap-sikap bersegera, taat, tanpa syarat. Artinya untuk sebuah ketaatan tidak memerlukan sebuah alasan. Sekali lagi, kehidupan rohani yang baik, yang terus mengalami progres, yang terus mengalami terobosan, mengalami pertumbuhan, itu tergambar dari sikap-sikap bersegera tanpa syarat. Artinya untuk sebuah ketaatan tidak memerlukan sebuah alasan. Ketaatan tidak memerlukan alasan. Tapi kalau alasan itu berarti orang yang tidak taat. Haleluya. Saya kasih contoh sederhana. Ini kan dekat aja. Apa namanya ini? Solomat ya. Solomat dekat. Pak Jimmy, ini tolong ke Solomat berikan saya aqua. Tanggung 1 botol. Beliau keluar berkata, tunggu Pak, motor belum ada. Padahal dekat aja itu. Bisa kita lari ke sana. Motor belum datang, mungkin disuruh pulang. Contoh. Dia dengan segala langsung pergi. Tanpa harus berkata, tunggu Pak, motor saya lagi dipakai. Atau lagi gerimis, berkata, tunggu Pak, hujan berhenti dulu. Padahal hanya gerimis. Jadi saudara, dari melakukan sebuah ketaatan tidak memerlukan sebuah alasan. Lakukan saja. Ingat Bapak Ibu, kita ini adalah hamba Tuhan. Mengerti Bapak Ibu kata hamba? Hamba itu akan melakukan apa yang Tuhan mau. Hamba itu melakukan apa yang Tuhan mau tanpa alasan. Kalau saudara mau pergi mau jadi TKI di Hongkong, nggak usah Hongkong jauh-jauh, ke negara-tetangga ke Malaysia. Kalau saudara pergi sana menjadi TKI, menjadi pembantu rumah tangga kerja di situ. Ketika Tuhan itu suruh apapun lakukan Bapak Ibu. Jika banyak alasan, jangan heran tiba-tiba berita TKI ditawar disetrika. Karena mungkin nakal, karena mungkin melawan, mungkin suka menunda-nunda. Tapi lakukan. Lalu saya berapa kali keluar masuk Malaysia. Ketika saya masuk di Tenong, kebetulan ada salah satu orang China di sana, orang GSD. Dia sangat bangga dengan pembantu rumah tangga orang Indonesia. Dan dia berkata begini, aku menjodohkan dia dengan anak. Pembantu perempuan dari Indonesia mau dijodohkan dengan anaknya, pancinya orang kaya. Saya bilang, pas dia ajak makan, saya tanya, kenapa Pak Cik bisa gitu? Karena dia menjaga merawat mama saya seperti mamanya sendiri. Jadi kalau dia menikah dengan anak saya yakin suatu saat dia juga akan merawat saya seperti dia merawat mama saya. Wah, luar biasa ini luar biasa. Satu-satunya yang tidak dapat pujian di sana. Saya sebagai orang Indonesia yang cukup berbesar hati. Haleluya. Dengan firman Tuhan, dengan firman Tuhan lalu lakukan. Yesus telah memberikan teladan sempurna, ia taat sampai mati di kayu salib tanpa harus berkeluh kesah. Yesus tidak pernah berkata, kalau mereka mau bertobat dulu, saya mati buat mereka. Oh tidak, Bapak Ibu. Yesus tidak pernah berkata begini, kalau mereka mau bertobat dulu, baru saya akan mati buat mereka.
Yesus tidak pernah berkata kalau mereka bertobat pun saya akan memberkati mereka. Ingat Bapak Ibu, orang yang tidak bertobat pun Tuhan tetap memberikan berkat yang sama buat kita. Maka saya katakan kehendak Tuhan adalah mau memberkati kita. Maka orang tidak bertobat pun Tuhan memberkati. Diberikan nafas hidup, diberikan udara, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang. Haleluya. Jadi kehendak Tuhan adalah mau memberkati kita Bapak Ibu. Kita lihat. Untuk dapat melakukan kehendak Tuhan tanpa syarat, diperlukan tindakan atau tekad bersegera. Sekali lagi, untuk dapat melakukan kehendak Tuhan tanpa syarat, sehingga iman kita terus mengalami pertumbuhan, iman kita mengalami terobosan, iman kita mengalami kemajuan. Setelah dikatakan diperlukan sebuah tindakan atau ketaatan atau tekad untuk melakukan sesuatu dengan bersegera. Yaitu kita melihat yang pertama, jangan pernah menunda perintah Tuhan. Amin. Kasih kiri kanan, jangan pernah menunda perintah Tuhan. Jangan pernah menunda perintah firman Tuhan. Kalau firman berkata berilah maka kau akan diberi. Jangan tunggu aku belum kelimpahan atau kelimpahan baru aku akan beri. Tidak akan pernah diberkati. Firman Tuhan berkata menaburlah maka kamu akan menuai. Abulah Bapak Ibu. Perhatian baik Mazmur 19 ayat 60 Daud berkata dengan bersegera dikatakan aku tidak berlambat-lambat melakukan perintahmu, tetapi aku dengan bersegera melakukan segala kehendak Tuhan. Menunda itu bisa berakibat fatal dan berakibat tidak taat. Sekalipun menunda bukanlah tidak taat. Sekali Bapak Ibu, menunda bukan berarti tidak taat, tetapi akibat daripada penundaan bisa berakibat tidak taat. Mengerti maksud saya Bapak Ibu? Ini hanya sedikit permainan kalimat saja. Menunda bukan berarti tidak taat, tapi akibat daripada penundaan bisa berakibat pada ketidaktaatan. Karena orang menunda kadang bisa lupa dengan apa yang dia tunda. Haleluya. Saudara di rumah lihat cucian sudah banyak, langsung berkata tunggu besok pagi baru saya cuci. Besok pagi bangun langsung kesibukan yang lain. Nanti sore lah baru cuci. Sore pulang ada kesibukan yang lain. Makin lama makin numpuk, akhirnya berkelahi. Padahal faktor utama apa? Karena nunda. Amin. Karena nunda. Haleluya. Menunda bisa berakibat fatal dan berakibat tidak taat. Sekalipun menunda bukanlah ketidaktaatan. Lalu sikap taat yaitu lakukan spontan, harus menjadi tekad dan karakter kita sebagai orang percaya, menjadi karakter anak-anak Tuhan untuk dapat berhasil melakukan kehendak Tuhan tanpa syarat. Untuk melakukan semua kehendak Tuhan tanpa syarat harus dengan bersegera. Haleluya. Kenapa saudara? Karena penundaan itu bisa berakibat fatal, bisa-bisa tidak dapat kita lakukan. Bapak Ibu, dalam hal ini saya pernah pengalaman juga Bapak Ibu. Saya waktu itu ada orang telepon saya minta doakan di rumah sakit sekitar 5 tahun lalu Bapak Ibu. Saya bilang, oke, nanti besok pagi lah saya ke sana. Saya di telepon malam sekitar jam 7 jam 8. Pak, bisa nggak ke rumah sakit doakan suami saya? Oh ya Bu, oke, nanti besok pagi lah saya ke sana ya, besok pagi. Besok pagi jam 8 tidak ada kesibukan lain. Saya bilang, Bu, nanti pas siang jam 12 jam istirahat saya ke situ ya. Jam istirahat saya ke situ doakan. Jam 10 saya ditelepon sudah meninggal. Saya benar-benar merasa bersalah di hadapan Tuhan. Benar-benar saya merasa bersalah. Tadi malam jam 8 saya ditelepon, jadi nanti besok pagi saya ke rumah sakit doakan. Pagi jam 8 karena ada kesibukan, orang yang telepon saya bilang nanti pas jam siang itu jam 12 itu jam istirahat saya akan ke situ doakan. Jam 10 lewat kurang lebih sekitar mau jam 11 saya ditelepon, Pak, suami saya sudah pergi. Saya merasa bersalah karena akibat penundaan. Saya bilang, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya.
Karena andai kata sekalipun saya bisa doakan, kalaupun Tuhan mengambil dia, tapi setidaknya saya pimpin dia terima Tuhan Yesus. Setidaknya saya pimpin dia untuk pengakuan dosa. Saya merasa bersalah, saya minta ampun sama Tuhan Bapak Ibu. Saya menangis hadapan Tuhan, saya merasa bersalah karena orang yang meninggal. Saya tidak sempat doakan karena akibat penundaan. Dari situlah saya belajar. Setiap kali kadang tengah malam orang telepon, Pak doakan, saya bangun semua, oh kita doakan lewat telepon. Sekalipun mungkin saya mengaku, sudah oke bu kita doakan lewat teleponnya. Karena saya nggak mau, karena akibat daripada penundaan yang seperti saya tegur Tuhan. Saya telepon malam jam 8 Bapak Ibu, saya nanti besok pagi. Besok pagi kan tiba-tiba kesibukan sedang kupas nanti siang jam 12. Jam setengah 11 saya telepon, sudah meninggal. Saya bilang Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya. Karena akibat daripada kebodohan saya dalam penundaan. Pada akhirnya orang meninggal tanpa didoakan, tanpa pengakuan dosa. Saya menyesal. Dan dari pengalaman itulah setiap kali kapanpun kalau saya ditelepon doakan, saya bilang kita doakan. Kesempatan saya pergi, kesempatan saya pergi, kita lihat telepon, saya doakan. Haleluya. Mari Bapak kita belajar dari pengalaman saya. Jadi jangan pernah menunda untuk berbuat baik. Haleluya. Haleluya. Jangan pernah menunda untuk berbuat baik. Ada kesempatan berbuat baik, berbuat baiklah. Jangan tunggu waktunya, karena semua waktu itu dalam koridornya Tuhan. Yang kedua, ingat yang kedua, dalam melakukan kehendak Tuhan, sikapi dengan sukacita. Bapak Ibu mau melakukan suatu perintah firman Tuhan, lakukan dengan sukacita, lakukan dengan segenap hati, lakukan dengan sebuah ketulusan, tanpa harus ada alasan atau tanpa syarat. Lakukan semua dengan sukacita, tanpa harus dengan berkeluh kesah, tanpa harus dengan bersungut-sungut. Ada orang taat tapi bersungut-sungut, ada orang tidak bersungut-sungut tapi tunda, suka menunda. Ada orang melakukan sesuatu tidak pernah bersungut-sungut tapi suka menunda. Ada orang yang langsung melakukan segera tapi dengan bersungut-sungut. Ini juga tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan mau bersegera lakukan sesuatu tanpa bersungut-sungut, tanpa keluh kesah. Amin. Haleluya. Lakukan dengan sukacita. Kita melihat di dalam Mazmur pasal ke-119 ayat 35 berkata begini, biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Jadi Bapak Ibu, lakukan apa yang firman Tuhan perintahkan, itu harus menjadi kesukaan kita. Sekali lagi, lakukan perintah firman Tuhan, itu harus menjadi kesukaan kita. Daud berkata begini, biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab apa? Sebab aku menyukainya. Jadi yang menjadi kesukaan Daud adalah melakukan perintah Tuhan. Jadi melakukan perintah Tuhan, melakukan perintah firman Tuhan, itu harus menjadi kesukaan anak-anak Tuhan, harus menjadi kesukaan orang-orang percaya, harus menjadi gaya hidup orang percaya, harus menjadi budaya warga anggota kerajaan surga. Haleluya. Bapak Ibu adalah warga anggota kerajaan surga. Kita adalah warga anggota kerajaan surga. Yang kedua, Mazmur pasal Mazmur 37 ayat 4 berkata begini, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi Bapak Ibu, lakukan segala sesuatu dengan sukacita, dengan bergembira. Maka apa dikatakan? Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bapak Ibu, saya beritahu, Tuhan tahu keinginan hatimu. Saya sebagai kepala sidang, saya tidak tahu apa yang menjadi keinginan hati Bapak Ibu. Saya tahu kalau saya lihat Bapak Ibu dalam kondisi sakit, oh ya dia ini sakit berarti dia butuh kesembuhan. Tapi keinginan yang di dalam hati Bapak Ibu, Tuhan tahu. Dan dia tidak hanya sebatas tahu. Justru dikatakan kerinduan Tuhan adalah memberikan apa yang diingini Bapak Ibu, apa yang diingini hatimu. Tapi apa yang disini dikatakan? Bergembiralah, dengan sukacitalah melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu adalah orang-orang yang akan terus mengalami mujizat di dalam kehidupan Bapak Ibu, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dengan melimpah. Tidak seorang pun berkenan bila mendapati orang lain melakukan sesuatu untuknya dengan terpaksa. Tidak senang berbantah-bantah, apalagi sambil bersungguh-sungguh. Ingat Bapak Ibu, di sini katakan tidak seorang pun berkenan. Artinya begini Bapak Ibu, jangankan Tuhan,
Bapak Ibu pasti tidak mau atau tidak suka melihat seseorang membantu Bapak Ibu, tapi dengan apa? Dengan bersungguh-sungguh. Dia melakukan sesuatu untuk Bapak Ibu, tapi dengan terpaksa, tidak senang, berbantah-bantahan, apalagi sambil bersungguh-sungguh. Apalagi Tuhan, terlebih Tuhan. Tuhan tidak senang dengan anak-anak Tuhan seperti itu. Amin. Tuhan mau adalah anak-anak Tuhan taat melakukan apa yang Tuhan mau dengan sukacita, dengan senang hati, dengan semangat yang menjadi kesukaan mereka. Dan Tuhan juga pasti semangat untuk memberkati kita. Tuhan pasti semangat memberkati Bapak Ibu. Tuhan sangat semangat memberkati rumah tangga Bapak Ibu. Tuhan sangat semangat memberkati pekerjaan Bapak Ibu. Tuhan sangat semangat memberkati masa depan Bapak Ibu. Tapi kita pun harus dengan sukacita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan tanpa harus bersungguh-sungguh. Demikian pula dengan Tuhan yang begitu mengasihi kita. Ia menyelamatkan kita, memberkati kita, dan bertujuan luhur. Apalagi Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sangat peduli dengan hidup kita. Tapi Dia hanya minta untuk kita lakukan apa yang Dia mau kita lakukan. Haleluya. Yang ketiga, Bapak Ibu, sikap-sikap yang ketiga yang disukai Tuhan. Yang ketiga, memiliki sikap percaya walaupun tidak melihat. Artinya begini Bapak Ibu, melakukan sesuatu dengan memiliki sikap percaya. Jangan tunggu melihat dulu. Jangan tunggu melihat dulu. Walaupun pernah ada orang berkata ini, Tuhan, nanti kalau Tuhan sembuhkan saya penyakit ini, saya akan ibadat tiap minggu. Sekali hujan saya akan pergi. Ibarat tunggu. Jadi ada syarat tertentu. Tuhan, saya akan ibadah kalau Tuhan memberkati saya. Akhirnya ceritanya begini Bapak Ibu. Ada cerita, ada satu keluarga. Setiap minggu orang pergi ibadah, mereka tiap minggu pergi ke laut, mancing. Setiap minggu orang ibadah, mereka pergi ke laut mancing. Setiap minggu orang ibadah, mereka malah pergi ke laut mancing. Suatu ketika Tuhan sudah marah. Tuhan ngamuk di tengah lautan, gelombang badai, angin kencang, menggoncang dan perahu mereka hampir terbalik. Suaminya berdiri di tengah perahu dan berkata, Tuhan, aku berjanji, Tuhan selamatkan dari amukan badainya, dan berkati kami supaya pancing yang kami hari ini berhasil, supaya kami pulang ke darat dengan bawa hasil. Dan aku berjanji, aku akan menjual hasil pancingan ini, hasil ikan, dan aku akan membantu gereja. Aku akan bantu gereja, dan aku akan rajin ibadah. Tuhan jawab Bapak Ibu. Tuhan itu sepanjang sabar. Tuhan jawab doa mereka. Air menjadi tenang. Mereka mancing. Wow, pasang buka, dapat banyak ikan. Jual ikan. Enggak juga kasih ke gereja. Karena dia sudah berasa tadi. Ya enggak kasih gereja. Hari Minggu enggak ibadah lagi. Turun ke laut. Tuhan goncang sekali lagi. Angin badai, guntur. Suami berkata, Tuhan, aku berjanji sekali lagi, berkati kami dan tolong selamatkan kami. Nanti kami pulang minggu depan kami akan ibadah, bahkan kami akan membantu untuk pembangunan gereja. Tuhan tunggu hari Minggunya Anda hasil jual juga tidak bantu pembangunan gereja. Hari Minggu juga tidak ibadah. Akhirnya Tuhan goncangkan angin kencang. Atap rumah mereka terbongkar semua. Atap rumah terbongkar semua. Tuhan goncangkan rumah mereka. Suaminya berkata begini, Tuhan, urusan di laut tidak boleh bawa ke darat. Itu kalau saya ngomong di laut, masalah di laut jangan dibawa ke darat. Padahal yang itu salah bukan Tuhan, Bapak Ibu. Ini cerita masalah di laut jangan dibawa ke darat Tuhan. Dari pertanyaan Bapak Ibu, kita kembali ke firman Tuhan. Dari pertanyaan yang ketiga apa? Miliki sikap percaya walaupun tidak melihat. Inilah Abraham. Kita belajar dari Abraham, Bapak Ibu. Abraham memiliki sikap percaya sekalipun dia belum melihat. Karena kita melihat Bapak Ibu, Abraham itu mengalami kisah yang luar biasa. Hanya orang melihat dari puncak popularitas keberhasilan Abraham saja, tapi mereka tidak melihat proses kehidupan Abraham. Abraham lagi menikmati kelimpahan di tengah-tengah ayahnya. Ayahnya adalah seorang yang memiliki sawah dan ternak yang begitu melimpah. Tuhan katakan, Abraham, keluarlah engkau dari sanak saudaramu,
pergilah ke suatu negeri yang akan ditunjukkan kepadamu. Negeri yang akan ini kira-kira kapan dituju? Belum. Tapi dikatakan tinggalkan kampung halamanmu, kampung keluargamu. Abraham pergi seakan-akan orang buta yang pergi meraba-raba kemana ini. Tapi Tuhan ikut bisa Tuhan bawa pergi. Lalu dalam proses perjalanan Bapak bisa dikasih oleh Tuhan. Abraham sudah berlanjut usia, dikatakan Abraham sudah mencapai usia 100 tahun. Dan istrinya Sarah sudah mati. Alias tidak bisa lagi punya keturunan. Tuhan berkata kepada Abraham, engkau akan mempunyai keturunan. Keturunan akan banyak seperti bintang di langit, dan akan banyak seperti pasir di laut. Dan oleh keturunan luas segala bangsa akan memperoleh berkat, dan engkau akan menjadi bapa bagi segala bangsa. Ini janji ini tidak ada dasar bagi Abraham untuk percaya. Kenapa saya katakan tidak ada dasar? Kalau Tuhan berjanji tadi dalam kondisi Abraham masih muda, masih usia 30-an, masih produktif, istrinya Sarah masih subur, di usia 30-an masih subur, masih produktif, mungkinlah mereka punya anak. Tapi ini janji Tuhan bisa Sarah sudah mati hai. Abraham sudah mencapai pucuk karena usia 100 tahun, tidak memiliki keturunan lagi. Tapi Tuhan berkata, engkau akan punya keturunan. Ini tidak ada dasar bagi Abraham untuk percaya. Namun dikatakan Abraham tetap percaya. Sekalipun tidak ada dasar bagi dia untuk percaya, namun dalam kasus ini imannya tidak akan digoyahkan. Dia tetap percaya. Sekalipun mata jasmani berkata tidak mungkin, atau pikir berkata tidak mungkin, tapi imannya berkata, aku percaya Tuhan pasti lakukan. Setelah dikasih Tuhan, jadi miliki sikap percaya walaupun tidak melihat. Katakan amin. Orang-orang percaya harus memiliki sikap seperti ini. Anak-anak Tuhan harus memiliki sikap seperti ini, yaitu percaya walaupun belum melihat kenyataannya. Amin. Saudara berdoa, Tuhan sembuhkan penyakit saya. Saudara berdoa, Tuhan sembuhkan penyakit saya. Tapi makin hari penyakitnya seakan-akan seperti kayak tidak sembuh, malah makin ganas. Sekarang yang iman berkata, aku sudah sembuh. Iman harus berkata, aku sudah sembuh. Amin. Saudara menghadapi sebuah persoalan, masalah, problem, saudara berdoa, Tuhan tolong saya, beri solusi jalan keluar bagi saya untuk mengatasi masalahnya. Seakan-akan masalah saudara tidak tertolong, tapi dengan iman berkata, terima kasih Tuhan, aku sudah bisa menyelesaikan masalah. Itulah iman. Amin. Maka kita akan lihat mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan kalimat ini. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa kata semuanya itu? Semuanya memberikan berkat bagi ibu, ekonomi, sandang, pangan, papan, mujizat, pertolongan disediakan persoalan masalah, problem, jalan tengah pergumulan hidup. Disediakan bagi anak-anaknya, bagi bapak ibu saudara saya. Haleluya. Jadi milikilah hati percaya walaupun mata jasmani belum melihatnya. Amin. Wah, haleluya. Inilah kita akan mendapat mujizat. Kalau yang masih bujang, ada orang masih bujang, dengan iman berkata, Tuhan, aku bersyukur Engkau telah memberikan saya seorang istri yang cinta Tuhan. Aku terima. Itulah iman Bapak Ibu. Tapi jangan keluar lihat di pasar, Tuhan, aku minta dia ini. Itu bukan iman Bapak, ini paksaan. Itu pemaksaan. Atau yang cewek harus berkata, Tuhan, aku bersyukur, aku percaya Tuhan telah memberikan saya pasangan hidup yang punya pekerjaan. Aku sudah terima. Aku bersyukur Tuhan. Itu beriman. Tapi jangan keluar lihat dia bawa mobil Avanza. Tuhan, aku minta, jamah hati dia. Jamah hati dia. Itu bukan iman Bapak Ibu, itu paksa. Memaksakan kehendak Tuhan lalu paksa Tuhan ikuti kehendak kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan baik. Sebagai contoh, Abraham diperintahkan Tuhan untuk meninggalkan negeri, sanak saudara dan rumah bapaknya, pergi ke negeri yang tidak diberitahukan terlebih dahulu.
sikapi dengan percaya dan taat spontan tanpa mempertimbangkan untung rugi atau risiko. Akhir kisah ini Abraham menjadi bapak bagi orang percaya. Ingat Bapak Ibu, ketaatan tidak memikirkan untung rugi. Amin. Ketaatan tidak perlu memikirkan risiko, tidak perlu memikirkan untung rugi Bapak Ibu. Kalau Tuhan berkata berilah maka akan diberi, jangan memikirkan kalau saya berikan dia bagaimana nanti saya pulang beli makan. Ini berarti masih memikirkan untung rugi. Maka jangan heran kalau malaikat sudah dalam perjalanan Tuhan telepon malaikat bawa pulang, kan dia masih memikirkan untung rugi. Bawa pulang. Malaikat bilang, aduh tanggung ini saya sudah tengah jalan. Ya udah jalan terus tapi jangan kasih dia. Kasih aja ibu ini 9 juta. Adikku, haleluya. Benar Bapak Ibu. Jadi lakukan sesuatu taat itu artinya sikap taat adalah melakukan sesuatu dengan bersegera tanpa mempertimbangkan untung rugi atau risiko. Inilah Abraham. Dia tidak memikirkan untung dan rugi. Kenapa saya harus pergi tinggalkan kampung halaman ayah ibuku, sedangkan ayahku adalah seorang yang kaya raya? Kenapa saya harus pergi meninggalkan mereka? Abraham tidak memikirkan untung rugi. Segera Abraham pergi. Abraham tidak memikirkan risiko. Kalau saya pergi meninggalkan ayah ibuku, kampung halamanku, mereka adalah orang-orang kaya. Kalau saya pergi meninggalkan mereka, risikonya nanti saya kelaparan tengah jalan. Bagaimana nanti? Abraham tidak memikirkan risiko. Pergi, lakukan. Makanya Abraham diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kasih kiri kan, mau diberkati? Jangan memperhitungkan untung rugi. Mau mengalami mujizat? Kasih kiri kan, mau mengalami mujizat? Jangan memikirkan risiko. Karena risiko itu dalam tanggung jawab Tuhan Bapak Ibu. Sekali lagi, jangan memikirkan risiko. Karena resiko hidup kita itu dalam tanggung jawabnya Tuhan. Amin. Jangan mikirkan untung rugi, karena Tuhan tidak pernah membuat kita rugi, tapi Tuhan selalu mau memberkati kita. Kehendak Tuhan adalah untuk membuat kita selalu memperoleh keuntungan demi keuntungan. Ingat Bapak Ibu, Tuhan berfirman kepada Yosua. Tuhan berkata begini, Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kita Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Kehendak Tuhan ialah supaya Yosua berhasil, dan dalam proses perjalanan Yosua harus menjadi orang yang selalu beruntung. Itu kehendak Tuhan. Demikian juga kehendak Tuhan buat diri kita. Tuhan mau supaya kita berhasil mencapai masa depan, berhasil memasuki kerajaan kekal, dan juga dalam proses perjalanan kita di bumi selalu memperoleh keuntungan demi keuntungan Bapak Ibu. Katakan amin dong. Haleluya. Itulah kehendak Tuhan. Saya tutup Bapak Ibu. Dari kebenaran di atas yang saya sampaikan Bapak Ibu, mari kita semua termotivasi untuk get ready atau siap sedia, bersegera untuk melakukan kehendak Tuhan tanpa syarat. Inilah cara terbaik untuk mengasah kecerdasan spiritual kita, untuk mengasah ketajaman iman kita, ketajaman rohani kita, dan menumbuhkan iman kita dalam proses perjalanan hidup kita di bumi ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.